Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa adalah salah satu nabi ulul azmi atau yang memiliki mukjizat dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun terdapat kisah unik ibu Nabi Musa saat menghanyutkan bayinya atau Nabi Musa ketika masih bayi. Kisah ibu Nabi Musa menghanyutkan bayinya itu sendiri termaktub dalam surah Taha ayat 39. An yaqdhifihi fil tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bilas sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'ainya. Artinya, letakkanlah ia Nabi Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu membawanya ke tepi supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Perintah Allah untuk menaruh Nabi Musa di dalam peti yang rapi dan kuat dilaksanakan oleh ibu Nabi Musa. Dengan kuasa Allah, peti tersebut justru ditemukan istri Fir'aun. Kisah ibu Nabi Musa saat menghanyutkan bayi. Kisah ini diawali dengan latar belakang bahwa Fir'aun pada masa itu sangat berkuasa, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Namun pada suatu hari terdapat ramalan bahwa akan datang saat di mana ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh Firaun sekaligus mengalahkannya. Seketika setelah mendengar ramalan yang sangat ia percaya itu, kemudian ia mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki pada tahun-tahun di mana ramalan itu akan terjadi. Semua aparat dan pasukan dari Fir'aun menggeledah dan memastikan bahwa tidak ada bayi laki-laki yang terlewat untuk dibunuh. Namun karena kehendak Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, tidak ada kemauannya yang dapat ditahan atau ditolak oleh makhluknya, tidak terlepas juga Fir'aun. Ibu Musa yang saat itu melahirkan bayinya, ia berhasil memohon dan meluluhkan hati bidan yang membantu persalinannya untuk tidak melapor kepada Fir'aun dan pasukannya. Selama beberapa waktu ibu Musa menyusui bayinya seperti biasa. Akan tetapi perasaan tidak nyaman dan selalu gelisah pasti menghantui dirinya. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi ilham kepadanya agar menyembunyikan bayinya dalam sebuah peti, kemudian menghanyutkan peti yang berisi bayinya itu di sungai Nil. Allah memberikan petunjuk bahwa ibu Musa tidak boleh bersedih dan cemas atas keselamatan bayinya, lantaran Allah menjamin akan mengembalikan bayi itu kepadanya, bahkan akan mengutusnya sebagai salah seorang rasul. Akhirnya ibu Nabi Musa pun mantap untuk melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya melalui ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kakak Nabi Musa diperintahkan oleh ibunya untuk mengawasi dan mengikuti peti tersebut untuk mengetahui di mana peti itu bersandar dan siapa yang mengambilnya. Ternyata yang mengambil peti bayi Musa itu adalah istri dari Fir'aun sendiri, yaitu Asyah binti Muzahim. Asyah yang dengan senang hati mengambil peti itu, kemudian memberitakan kepada Fir'aun mengenai bayi laki-laki tersebut kepadanya. Kemudian istrinya menjawab, "Janganlah bayi yang tidak berdosa ini dibunuh. Aku sayang kepadanya dan lebih baik kami ambil ia sebagai anak, kalau kelak ia akan berguna dan bermanfaat bagi kita. Hatiku sangat tertarik kepadanya dan ia akan menjadi kesayanganku dan kesayanganmu." Lalu Fir'aun membiarkan istrinya mengasuh bayi tersebut, meskipun hatinya tidak sepenuhnya merelakan bayi itu tinggal di rumahnya. Karena ia takut apa yang telah diramalkan menjadi kenyataan.
yaitu ada seorang anak laki-laki yang akan membunuhnya dan menghancurkan Mesir di kemudian hari kelak. Demikianlah Allah yang Maha Kuasa menghendaki sesuatu, maka jalan bagi terlaksananya takdir itu akan dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan bahwa nyawa bayi tersebut akan selamat dan Musa akan diasuh oleh keluarga Firaun.